Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau menolong kami ya Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi. Huhut di hapor syai roham, naung di pahehe de bata ibana sian akka namate. Mengaku dan percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Inti pemberitaan Paulus adalah hidup baru mengenai kebenaran. Pembenaran karena iman. Bagi orang Yahudi mengacu kepada perbuatan atau amal jasa dengan mencari kebenaran melalui melakukan hukum Taurat, bukan pembenaran karena iman. Akhirnya Paulus mengetahui bahwa orang Yahudi pada waktunya akan melarikan diri kepada fatalisme, determinisme atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena itu hal apa yang dirindukan, diminta, didoakan Paulus kepada Allah agar mereka mendapat keselamatan oleh karena iman, karena pembenaran yang dihidupi melalui iman, bukan karena hukum Taurat. Konsep pemikiran Yahudi tentang ketaatan kepada hukum Taurat, manusia dapat memperoleh kebenaran di hadapan Allah. Namun Paulus mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kini Paulus memberikan inti dari kebenaran atau pembenaran oleh karena iman melalui firman yang diberitakan. Yaitu firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pembenaran karena iman yang disampaikan Paulus bahwa firman itu tidak jauh tetapi dekat dalam dua hal, yaitu di dalam mulut dan hati. Dua hal inilah membuat kita dibenarkan dan diselamatkan, yaitu mulut untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dalam hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati atau kardia adalah pusat kehidupan, perasaan dan pikiran untuk percaya dan dibenarkan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Hanya dengan dua cara bagi kita manusia untuk dibenarkan dan diselamatkan, yaitu mulut mengaku, hati percaya. Dan bukan pikiran yang percaya, melainkan hati. Dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan, bahwa Yesus tetap hidup selama-lamanya. Hati yang percaya kepada Kristus dan di dalam Kristus dibenarkan. Tetapi mulut harus mengaku untuk diselamatkan, sehingga tidak akan pernah dipermalukan. Kebenaran atau pembenaran dan diselamatkan tidak ditujukan kepada seseorang, atau hanya kepada sekelompok, atau hanya kepada segolongan orang Yahudi. Karena Allah di dalam Kristus menghancurkan tembok pemisah antara Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dibenarkan dan diselamatkan yang ditujukan kepada semua orang yang benar-benar memiliki, pertama mengakui, mempercayai,
memberitakan, dan memanggil atau berseru. Dibenarkan dan diselamatkan karena iman membuktikan bahwa totalitas seluruh hidupnya diserahkan kepada yang dipercayai, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Hidupnya hidup di dalam yang dipercayai, dan yang dipercayai hidup di dalam hidupnya, yaitu Yesus adalah Tuhan. Utuh dan sempurnalah dalam hati percaya dan dibenarkan, dan mulut mengaku diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akhirnya barang siapa orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengaku akan Engkau ya Yesus adalah Tuhan. Dan dengan hati kami percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan. Dan saatnya kami akan juga mengalami sebagaimana yang dialami oleh Yesus Kristus, dibangkitkan dan akan menerima kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.